Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hastuti dari kelas MJ303, mata kuliah Manajemen Operasional 1. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen Pustika Ayuningspuri, SE, MSIM. Kasus 1 yaitu pola produksi. PT Nuzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Nuzak tersebut. Bisa dilihat dari tabel triwulan, permintaan unit di triwulan 1 yaitu 250, permintaan unit di triwulan 2 400, triwulan ketiga 1050, dan triwulan keempat 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Lalu B, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. C, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan ketiga dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan, biaya simpan Rp100 per unit per triwulan, biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya laba turnover, sedang biaya subkontrak sebesar Rp2.000 per unit. Upah lembur sebesar Rp1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Diminta tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Jawaban 1, pola produksi konstan. Triwulan 1 penjualan 250, produksi 500, penyimpanan 250, subkontrak kosong. Triwulan kedua penjualan 400, produksi 500, penyimpanan 350, subkontraknya kosong. Triwulan 3 penjualan 1050, produksi 500, penyimpanan kosong, subkontrak 200. Lalu triwulan keempat penjualan 450, produksi 500, penyimpanan 50, subkontrak kosong. Jadi bisa dihitung dari biaya penyimpanan, yaitu 250 dikali 100, lalu ditambah 350 dikali 100, lalu ditambah 50 dikali 100. Didapat hasil 25.000 ditambah 35.000 ditambah 5.000. Jadi 65.000. Biaya LTO itu 0 karena produksinya konstan. Biaya lembur 0 karena produksi konstan juga. Biaya subkontrak 200 dikali 2.000 sama dengan Rp400.000. Jadi total biaya sebesar Rp465.000. Jawaban kedua, pola produksi bergelombang. Triwulan ke-1 penjualan 250, produksi 250, penyimpanan kosong, subkontrak kosong. Triwulan kedua penjualan 400, produksi 400, penyimpanan kosong, subkontrak kosong. Triwulan ketiga, penjualan 1050, produksi 1000, penyimpanan kosong, subkontrak 50. Triwulan keempat, penjualan 450, produksi 450, penyimpanan kosong, subkontrak kosong. Biaya penyimpanan yaitu kosong. Biaya LTU, triwulan ke-1 dan ke triwulan kedua yaitu 250 ke 400, 150 dikali 4.000 sama dengan 600.000. Triwulan 2 ke triwulan 3, 400 ke 1050, 650 dikali 4.000 yaitu sama dengan 2.600.000. Triwulan ketiga ke triwulan keempat yaitu 1050 ke 450, jadi 3.000 penurunan.
Biaya lembur 300 dikali 1000 sama dengan 300.000. Lalu biaya subkontrak didapat 50 dikali 2000, hasilnya 100.000. Jadi total biaya sebesar 3.600.000 rupiah. Pola produksi moderat. Triwulan ke-1 penjualan 250, produksi 450, penyimpanan 200, subkontrak kosong. Lalu triwulan kedua penjualan 400, produksi 450, penyimpanan 250, subkontrak kosong. Triwulan ketiga penjualan 1050, produksi 850, penyimpanan 500, subkontrak kosong. Triwulan keempat penjualan 450, produksi 850, penyimpanan 450, subkontrak kosong. Jadi biaya penyimpanan 200 dikali 100, lalu ditambah 250 dikali 100, ditambah lagi 50 kali 100, ditambah lagi 450 dikali 100. Jadi didapat hasil 95.000. Biaya LTO triwulan 3 ke triwulan 2 ke triwulan 3, 450 ke 700, lalu 250 kali 4.000 sama dengan 1 juta. Biaya lembur triwulan 3, 150 dikali 1000, yaitu didapat hasil 150.000. Triwulan 4, 150 dikali 1000, didapat hasil 150.000. Jadi biaya subkontraknya kosong. Total biaya jadi 1.395.000 rupiah. Jadi pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan adalah pola produksi konstan dengan total biaya paling sedikit yaitu 465.000 rupiah. Yang kedua, manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik Tangerang adalah sebagai berikut. Dilihat dari tabel dan menggambarkan jaringan proyek, yaitu kegiatan A, pendahuluan kosong, waktu 6 jam. Kegiatan B, pendahuluan kosong, waktu 7 jam. Kegiatan C, pendahuluan A, waktu 5 jam. Kegiatan D, pendahuluan BC, waktu 6 jam. Kegiatan E, pendahuluan BC, waktu 5 jam. Kegiatan F, pendahuluan D, waktu 8 jam. Kegiatan G, pendahuluan EF, waktu 4 jam. Jika digambarkan menjadi seperti ini. Nomor 2, hitunglah slack time dan tunjukkan jalur kritis pada proyek. Jalur dan waktu total. Jalur 1, A, D, G sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 4, jadi didapat hasil 16 jam. Jalur kedua, B ke E, 7 ditambah 5 jadi 12 jam. Jalur E, B, jalur 3, B, F, B ke F, 7 ditambah 8 sama dengan 15 jam. Jalur 4, C ke E, 5 ditambah 5 sama dengan 10 jam. Lalu jalur 5, C ke F sama dengan 5 ditambah 8, jadi 13 jam. Maka jalur kritis yaitu jalur A. A, D, G dengan total waktu 16 jam. Kegiatan B dan C memiliki slack time karena mereka tidak berada di jalur kritis. Slack time dapat dihitung dengan mengurangi waktu total pada jalur kritis dengan waktu total jalur lainnya, yaitu slack B sama dengan 16 diambil 12 sama dengan 4, slack C 16 diambil 10 sama dengan 6, slack F 16 diambil 15 sama dengan 1 jam, lalu slack F 16 diambil 12 sama dengan 4 jam. Dengan demikian, jalur kritis adalah A, D, G, dan kegiatan lain memiliki slack time yang bervariasi. Demikian presentasi hasil jawaban UAS saya. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.